Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat, semesta memberikan kita banyak keberkahan, keberkahan, blessing, anugerah, dan membukakan pintu-pintu kesempatan ya untuk raihan bahagia dan cintamu. Untuk juga ke depan semuanya lebih baik dari apa yang pernah ditinggalkan. Nah, tema kali ini adalah tentang bagaimana sih orang lain melihat kamu. Bisa saja ada yang positif, bisa saja ada yang negatif, tapi itu kan pandangan mereka. Nah, bisa saja dengan kita tahu pandangan mereka, kita bisa merubah apa yang kurang dari kita ya. Bisa menambah apa yang sudah positif, seperti itu ya. Pastinya kita sebagai makhluk yang sebenarnya base-nya tuh energi kita ini ya. Semua yang ada di semesta ini energi. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan shadow dan light, eh, faktor yin and yang kita lebih keseimbang. Seperti itu ya lovelies. Nah, aku udah siapkan 3 pile ya. Kamu boleh pilih salah satu atau mungkin kalau ada yang nyampur jadi lebih dari satu, monggo ya. Pile 1 ini tarotnya dari Lightseer, aku pakai ya semuanya paket mini paket deck. Kristalnya ini lime. Pile kedua aku pakai dari Zili Tarot ya, kristalnya ini merah ya, watermelon. Pile ketiga ini dari Sun and Moon Tarot, kristalnya ini fluorite ya, tuh. Nah, tetap ya pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, enaknya sih emang personal reading ya. Aku siapkan nanti itu kalau kamu kirim pesan ke nomor yang nanti banyak lewat atau ada di box deskripsi, video call, voice call, dimana kita berdua itu harus janjian waktu yang sama-sama free ya, bebas. Dan ada satu lagi yang lebih fleksibel yaitu voice note. Nanti hasilnya tuh aku kirim fotonya dulu, baru tunggu beberapa menit untuk penjelasan. Tidak interaktif ya, tapi ini lebih fleksibel karena apa? Rata-rata ya yang voice note hari itu juga di hasilnya tuh ada. Ya paling nunggu beberapa antrian ya. Kebetulan kalau lagi kosong langsung dibacain. Nah, seperti itu ya. Oke, satu lagi ini untuk di menit keberapa mulainya. Kalau kamu pilih ini atau ini di menit keberapa atau ini di menit keberapa, itu aku selalu siapkan kalau pilih kartu di box deskripsi ya. Kalau kalian mau tambah pulse time-nya di kolom komen, monggo, makasih banyak ya. Oke lovelies, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku kan mulai dari pile 1 sampai ketemu di pile yang kamu pilih ya. Bye. Halo, pile 1. Tadi kamu pilih tarot ya, kartu mini paket deck dari The Lightseer Tarot. Atau kamu pilih kristalnya ini yang lime ya, lime agate ya. Oke, kita akan lihat bagaimana orang lain memandangmu. Sekali lagi, bisa negatif, bisa positif loh. Tapi ini kan pandangan mereka ya. Benar salahnya itu pandangan mereka gitu ya. Nah, pastinya dengan masukan seperti ini kita akan bisa menambah apa yang kurang dari kita. Nah, seperti itu. Oke. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menilai diri sendiri ya, kurang bisa ya. Oke, bismillah ya. Kita akan buka mengenai pandangan mereka terhadapmu. Untuk yang pilih file 1 ya. Ini nanti setiap pembukaan kartu file 1, file 2, file 3 aku buka 8, tapi bisa saja lebih untuk klarifikasi ya. Ada strength. Hari ini nggak baca kembali. Yang pilih pas 1 mungkin kenceng di Leo ya, tuh Aries, Leo, Sagittarius. Passionate orangnya kamu ini. Kita buka aja 8-8-nya ya biar langsung bisa dibahas. Oke, tapi di sini aku lihat kamu orangnya berpandangan ke depan ya, terus senang hal-hal yang kekinian gitu. Aku punya teman, pokoknya itu kalau punya apa-apa ya, membeli sesuatu yang harus kekinian. Beda sama aku ya, kalau handphone aku ya pokoknya yang penting berfungsi. Itu aku ya, yang penting fungsi. Nah, kalau dia tuh harus kekinian. Nah, ini kamu kayaknya ya, tapi ambil mana yang cocok aja lovelies ya.
Oke, fal 1. Oke. Ya, betul, kamu kekinian orangnya. Pandai mengemukakan pendapat orangnya ya, pandai bersosialisasi. Oke. Bagaimana orang lain memandang kamu? Kamu dipandang sama mereka punya dua sisi yang bagus gitu loh. Satu, kamu orangnya outspoken, mengatakan apa yang ada di pikiran kamu. Kamu dilihat orang tuh kamu tegar gitu loh. Kamu dipandang oleh orang-orang, oleh mereka yang kenal kamu orangnya pinter, smart, kekinian. Mungkin dari cara dandan kamu, barang-barang yang kamu pakai, cara pandang kamu pun kekinian. Jadi yang dogma-dogma yang dulu orang tua punya tuh, kayak misalnya ya, kalau zaman aku ya dogma itu misalnya gini, jangan duduk depan pintu, nanti susah jodoh. Gitu kan, apa hubungannya coba? Nah itu tuh aku nggak percaya. Nah ini juga kamu yang kayak lebih memandang tuh ke depan. Senang traveling, mereka memandang kamu seperti aku lihat di 2 tongkat ini. Gitu loh, senang traveling. Adventurous, kamu ini orangnya mau mencoba apapun, nggak takut. Nah, tapi di balik itu ya, aku lihat di sini ada 9 pedang. Mereka juga memandang kamu ya, Lovelies. Sebenarnya kamu ada sisi sensitif, atau bisa saja sisi sensitif ini kamu sembunyikan. Jadi orang nggak memandang kamu sensitif, kecuali orang dekat banget. Orang yang deket banget baru tahu sebenarnya kamu sensitif. Gitu. Tapi kamu menampakkan dirimu, dilihat oleh orang-orang sebagai orang yang smart ya, orang yang pandai mengemukakan apa yang ada di hatimu, ada di pikiranmu. Kamu outspoken gitu loh. Ngomong aja udah ya. Seperti itu. Dan kamu pede. Aku lihat kamu pede, Lovelies. Ada di strength. Ini strengthnya kuat, masalahnya dia kan major arcana nih. Ada 8 tongkat. Kamu tuh orangnya mauan gitu ya. Maksudnya mauan itu kamu tuh mau tampil gitu ke depan. Misalnya siapa yang mau jadi ketua ini gitu kan. Orang tuh kayak udah memandang kamu dan kamu oke-oke aja. Misalnya ya zaman dulu, jadi siapa yang mau jadi ketua kelas? Paling males kan jadi ketua kelas, mana anaknya bandel-bandel gitu kan. Nah, tapi kamu kayak bisa dipercaya orang untuk kayak jadi seorang pemimpin. Apalagi di Knight of Wands ini aku lihat kamu ini orangnya ceria. Kamu bisa saja ya party goer gitu, concert goer gitu ya. Jadi kalau ada konser atau apa, aku lihat suka musik, suka traveling ya. Adventurous deh orangnya kalau aku lihat seperti itu ya, orang memandang seperti itu gitu, Lovelies. Makanya di sini kecilnya kamu Aries, Leo, Sagittarius. Walaupun di sini juga aku lihat ada juga Virgo, Taurus, Capricorn, karena ada sisi sensitif sebenarnya. Ini sekali lagi bisa orang tahu, bisa enggak, bisa kamu sembunyikan. Oke, di sini ada The Magician, artinya kamu tuh sepertinya terlahir tuh smart gitu, pinter dalam bicara, pinter dalam bersiasat. Kalau aku lihat ya, juga punya strategi orangnya gitu loh. Mungkin untuk beberapa kasus aku lihat kamu into spiritual juga. Ada yang udah masuk ke ranah spiritual, dimana sepertinya bisa saja di si energi The Magician ini kamu udah pernah melampaui suatu kehidupan yang nggak menyenangkan. Ada kehilangan di hidupmu misalnya ya, ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Tapi ini menjadikan kamu kuat, tabah. Ada 9 pedang, ada strength, The Magician. Makanya di sini aku lihat mungkin ada satu perubahan yang orang melihat kamu. Ini untuk beberapa kasus aja ya, nggak semua. Dari Knight of Wands ke Knight of Pentacle, atau dari Knight of Pentacle menuju Knight of Wands. Ada gini misalnya, dulu kamu orangnya tertutup, tapi karena ada sesuatu terjadi dan semesta itu kayak kayak setting, ada sesuatu yang diinisiasi maksud aku oleh semesta. Misalnya ternyata kamu tuh dulu tertutup, pendiam, tapi ternyata bakat kamu sebagai pemimpin di setting tuh sama semesta oleh beberapa kejadian yang tidak mengenakan untuk kamu tampil seperti Knight of Wands. Kayak apa ya? Ternyata kamu berani orangnya. Ternyata kamu tuh bakat jadi pemimpin. Karena aku lihat di sini orang di sini yang pilih fal 1 ini berani. Gitu. Nah, ada juga yang dulu kamu blak-blakan, ceria gitu ya.
party goer, concert goer, kayak gitu-gitu ya. Nggak mau ketinggalan yang kekinian, seperti itu. Nah, ada satu titik kamu mendapatkan suatu musibah misalnya di hidupmu. Nah, apa yang terjadi? Kamu punya sisi sensitif di sini. Dan ada juga untuk beberapa kasus kamu emang into spiritual ya, senang meditasi, jadinya lebih kalem. Jadi bisa saja di sini kamu tuh kayak dalam suatu proses atau memang sudah dalam suatu proses keseimbangan yin and yang kamu. Gitu lovelies ya. Aku lihat juga kamu senang belajar, senang apa ya, hal-hal baru. Jadi haus akan ilmu. Gitu. Itu yang orang lihat dari kamu ya. Walaupun di sini aku lihat ya, ya kebanyakan sih positif ya. Walaupun bisa saja dimungkinkan kamu ini eh, keras gitu ya dalam berpendirian. Kamu ini kalau memutuskan misalnya kamu pikirnya B, tapi orang kebanyakan A. Nah, kamu tuh susah untuk dibelokkan gitu loh. Kayak gitu yang aku lihat ya. Apalagi nah kadang-kadang karena kamu terus terang orangnya ya outspoken gitu ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang bisa nerima, ada yang enggak. Nah seperti itu ya, ada yang positif ada yang negatif. Aku lihat di sini kamu orang-orang yang kuat dalam menghadapi satu cobaan. Kalau aku lihat orang-orang yang tegar, orang-orang yang menyembunyikan kesensitivitasannya. Kalau aku lihat ya, kamu pemikir yang hebat, kamu mau membela yang lemah. Kalau aku lihat di sini orang-orang melihatnya seperti itu. Makanya mungkin banyak orang datang ke kamu curhat kayak gitu, dan kamu kayak gimana ya, ya terima aja gitu loh, karena kadang-kadang kamu juga mau menolong di sini gitu loh please. Makasih banyak ya sudah nonton Pak 1, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih jilih tarot sama kristal ini yang merah ya, watermelon. Oke, kita akan lihat mengenai bagaimana orang lain memandang kamu ya, bisa negatif, bisa positif. Itu kan cara pandang mereka. Tapi dari sini kita bisa belajar untuk menambah sesuatu yang kurang. Untuk lebih introspeksi diri juga iya ya. Coba kita lihat bagaimana orang lain memandang kamu. Judul ini sih udah aku buat di TikTok ya. Tapi kan itu ya cuman satu kali dan sebentar gitu ya. Oke. File 2. Bagaimana orang lain memandang kamu. Ini nanti aku buka 8 ya. Masing-masing file tuh 8, tapi kalau kurang ya pakai klarifikasi bisa lebih ya. Oke. Ace of Cup. Six of this, oke. Matahari. Aku lihat orang-orang memandang kamu tuh penyayang, nggak tegaan. Gitu ya. Ada di Ace of Cup, ada di Six of this. Kamu orangnya tuh kayak nggak tegaan aja gitu loh. Kadang-kadang kamu punya 4, harusnya dibagi 2-2. Kamu kadang-kadang 3-1 gitu. 3 buat mereka, 1 buat kamu gitu kan. Karena sih di Empress, kamu tuh orangnya nurturing, apa ya, kayak seorang ibu gitu loh, sosok seorang ibu yang mengasihi anaknya. Jadi kamu tuh sosok penyayang banget, mungkin nggak ke anak kecil, ke saudara, ke orang-orang keluarga, tapi ke teman, ke sahabat, mungkin ya nggak kenal juga, mungkin ke binatang juga, ke tumbuhan juga. Nine of One, Seven of this, ada the Fool, oke. Maka di sini aku lihat ya, kamu ini zodiak ya, kencang di water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi aku lihat juga ada di kayak Aries, Leo, Sagittarius juga ya. Tapi bisa saja di Sun, Moon, and Rising ya. Mungkin ada juga di sini Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, lovelies, coba kita bahas ya. Kamu ini orangnya tuh kayak gini loh, kadang-kadang tuh kamu tuh nggak tegaan ya, sensitif, penyayang. Kadang-kadang kamu mengorbankan dirimu untuk orang lain gitu loh. Jadi kamu tuh kayak mau berkorban. Nah, sepertinya untuk pile 2 ini kebanyakan kamu empat.
sensitivitas kamu, kamu tuh juga sensitivitas kamu tinggi, kamu juga intuitif gitu ya, intuisi kamu bagus di sini gitu. Cuman banyak yang jadinya polos kamu ini ya, jadi memandang orang seperti kamu memandang diri sendiri. Kamu jujur, kamu amanah, nah orang lain kan enggak. Jadi seperti digambarkan Seven of This, kadang-kadang sorry ya, mungkin ada yang memanipulasi kamu, yang mengambil untungan dari kebaikan kamu. Bukan kamu bodoh, tapi di sini kamu kayak suka nolong orang dan terpanggil gitu loh, seperti itu. Makanya kamu sadari nggak, kadang-kadang orang curhat aja ke kamu gitu loh, padahal dia punya sahabat sendiri misalnya, tapi curhatnya jadinya ke kamu gitu loh, please. Oke, aku lihat juga di sini, meskipun kamu sensitif, orangnya tuh ngemong ya, kamu ini sebenarnya energi kamu tuh bagus ya, membawa kebahagiaan kepada orang. Jadi kamu datang tuh ceria. Mungkin sebenarnya kamu tuh lucu ya, di balik kamu sensitif, di balik kamu apa sih namanya, ngemong gitu. Kamu tuh orangnya menyenangkan ya. Tapi di sini kamu ini lebih ke apa ya? Baru bisa terbuka ya. Kamu all out kalau udah kenal. Kalau udah satu frekuensi. Kamu agak susah kenal sama orang, tapi kalau sekalinya kenal, wah kamu all out. Nolong ya, apa namanya, sepenuh hati. Makanya untuk beberapa kasus, untuk pile 2 ini, kalau kamu punya hubungan cinta, kamu rata-rata bucin. Gitu ya, makanya di sini ada 7 koin nih. Gitu ya. Ada 9 of Wands juga, tapi hal-hal yang membuat kamu terjatuh di sini ya, orang tuh memandang kamu bangkit, bisa bangkit. Seperti aku lihat di sini ada 9 of Wands, 9 tongkat. Ada strength di sini ya, kata kuncinya, ada strength. Kamu ini dipandang orang juga kuat kok. Mungkin orang lain melihat kamu jatuh bangun di kehidupan, jatuh bangun di finansialmu, jatuh bangun di kehidupan cintamu, orang memandang kamu kuat. Gitu ya, seperti itu. Dan ada the Fool di sini. Aku sih lihat ya, kamu ini kan orangnya nggak tegaan, senang banget ngebantu orang. Orang tuh curhat aja kadang-kadang tahu-tahu kamu bantu, padahal itu orang cuma curhat doang. Gitu kan. Nah, kamu ini seperti aku lihat the Fool ini emang polos, orangnya innocence. Gitu, melihat orang seperti melihat kamu diri sendiri. Nah, di sini ada Princess of Cup. Kamu orangnya a lover, not a fighter. Nggak suka banget konflik. Suka kedamaian, ya. Suka hal-hal yang romantis. Suka seni, suka musik. Kalau aku lihat gitu. Untuk beberapa kasus, mungkin kamu juga suka traveling, ya. Seperti itu. Gitu, lovelies, ya. Orang memandang kamu juga ya, kalau yang baru kenal, kamu tuh menyenangkan. Walaupun dibalik itu mereka nggak tahu sebenarnya kamu sensitif. Gitu ya. Bisa saja kamu datang ke suatu pertemuan padahal kamu lagi menyembunyikan suatu rasa heartbroken misalnya, tapi orang yang baru kenal melihat kamu kayak pancaran energinya tuh bagus gitu loh. Jadi orang tuh kalau kenal kamu tuh langsung, oh kamu nih menyenangkan ya, orangnya oke ya, mau berbaur dengan siapapun. Tapi sekali lagi kadang-kadang kamu hati-hati memang gitu ya, hati-hati untuk all out pertamanya, tapi kalau udah kenal, wah rame kamu gitu kan, gitu. Tapi di sini aku lihat ada pesan yang barusan masuk ke aku. Jadi gini, untuk kalian yang energinya di sini kayak sensitif, penuh kasih, penuh cinta, gampang banget nolong, untuk jaga diri kamu. Kamu juga harus punya pagar untuk melihat ini orang niat datang ke kamu tulus atau enggak. Dia datang ke kamu untuk apa? Kalau menguras energi kamu, sebaiknya kamu jauhin gitu. Makanya di sini aku lihat ada failure di sini. Ini adalah caranya semesta menghadirkan suatu kegagalan, kejatuhan di kamu agar kamu punya pagar. Karena nanti oke, kamu masih penyayang, oke kamu masih sensitif, oke kamu masih pemberi gitu orangnya, tapi nanti kamu bisa tahu mana yang perlu dibantu, mana yang hanya menguras energi kamu gitu, lovelies. Sekali lagi di sini aku lihat ya, kamu juga sebenarnya sensitif ini dikarenakan ada yang kamu tuh udah tertarik ke ranah spiritual. Jadi kamu punya bakat-bakat spiritual. Leluhur kamu jagain kamu kalau aku lihat di sini. Gitu, pile 2 ya.
Kamu banyak disukain orang sebenarnya. Disukain lawan jenis maksud aku. Banyak disukain oleh lawan jenis. Karena kamu energi feminimnya bagus gitu loh. Terutama kalau kamunya feminim ya. Gitu Lovely. Banyak disukain lawan jenis. Coba nanti kamu komen aja di kolom komentar. Makasih banyak sudah nonton Pal 2. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo, Pal 3. Tadi kamu pilih Fluorite ini ya. Dan kamu pilih Sun and Moon Tarot. Tema kali ini tentang bagaimana sih orang lain memandang kamu. Jadi bisa saja positif, bisa negatif ya. Pastinya readingan kali ini adalah untuk nambah wawasan kita, memperbaiki apa yang kurang dari kita ya. Oke. Nanti aku buka 8 ya. Tadi pas 1, pas 2 juga 8. Tapi kalau kurang ya, nanti aku kasih klarifikasi ya. Kita buka 8 dulu, baru kita bahas bagaimana pandangan orang lain terhadapmu ya. Oke. Prince of Pentacle. The Empress. Oke. Ten of Wands. Oh, oke, The Star. Ini aku hari ini nggak baca kebalik ya. Wheel of Fortune. Ace of Pentacle. Banyak unsur koin ya di sini, bisa dimungkinkan kalian ini Sun, Moon, and Rising-nya kenceng unsur tanah ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Aku lihat juga ada di Ten of Wands. Maksud aku energi tongkat ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ada di Empress ya. Jadi aku lihat sih sama Prince of Pentacle. Kamu ini orangnya kalem. Rata-rata mungkin introvert ya, atau apa tuh, ambivert juga bisa. Gitu. Kalau feminim, kamu tuh feminim banget gitu loh. Kalau dandan tuh kayak girly gitu kan. Nah, kalau maskulin ya kamu pun juga cowok, tapi kayak kamu tuh punya sisi lembut gitu loh yang aku lihat di sini ya. Kamu pemikir, nggak gegabah orangnya. Aku lihat juga kamu nggak pelit. Kadang-kadang apa ya, ya nggak pelit, suka memberi gitu loh yang aku lihat di sini. Kamu kalau kerja tuh tekun. Nah, bisa saja orang seperti ini ya. Coba nanti ini aku kayak merasa ya, kamu ini kayak cocok gitu kalau memegang suatu posisi kayak keuangan gitu loh. Memanage aset juga bisa. Karena di sini kamu orangnya teliti. Kamu ini orangnya kayak kalem ya, tapi misalnya beda ya, kayak orang yang extrovert sama introvert. Rata-rata orang introvert itu tahan ke suatu kondisi di mana ada tekanan. Kamu tahan, men. Ada Ten of Wands di sini. Kamu tahan tekanan. Jadi kayak kalau ditanya ya, kalau apa sih namanya tuh, wawancara kerja, kamu tahan nggak kerja, tahan di suatu tekanan, misalnya di target gitu. Ya jawabnya sih pasti iya, tapi sebenarnya memang kamu tuh tahan. Dikasih beban, kamu jalanin. Karena kamu tekun, pemikir gitu kan. Nah, seperti dikatakan The Wheel of Fortune, walaupun kamu tuh orang melihat kamu kayak slow gitu kan, tapi kamu tekun. Tapi kamu, misalnya kamu tuh kalau menekuni suatu hal, kadang-kadang kayak orang ya, dia pintar gambar, dia pintar musik, tapi asal-asalan aja gitu loh, bukan asal-asalan aja, tidak mendalami. Nah, kamu kalau mendalami musik misalnya, atau mendalami keuangan misalnya, mendalami apapun, kamu lebih dalam. Ada di The Wheel of Fortune, ada di Ace of Pentacle. Gitu.
Bisa saja orang memandang kamu kayak cuek ya, tapi sebenarnya kamu kayak nggak nyaman aja sebenarnya. Kalau udah terbuka ya, kalau udah nyaman, kamu bisa terbuka kok. Aku lihat ada di energi The Star. Nah, untuk pile 3 ini coba aku minta tambah 2 ya, tambah 2 kartu untuk kamu. Agak-agak mirip pile 2 ya, tapi di sini kayak kamu tuh kayak lebih tekun. Kayak lebih tekun, lebih teliti gitu kalau aku lihat ya. Prince of Cup, kamu juga pecinta, not a fighter, a lover, not a fighter. Kamu juga nggak suka konflik orangnya, menghindari konflik kalau bisa gitu. Romantis. Nah, tapi kalau sekalinya kamu diinjak ya, sekalinya kamu jahatin, oh kamu bisa ibaratnya tuh bisa naik kamu ya, bisa dari kucing jadi macan gitu kamu ya. Orang mungkin melihat kamu lucu kayak kucing, tapi sebenarnya kamu macan di dalam gitu ya. Ada 5 tongkat ini. Daya juang kamu tinggi, orang nggak nyangka. Jadi gini loh, orang tuh nggak nyangka kamu ya kayak dia lemah lembut, tapi daya juang kamu tinggi, daya tahan kamu tinggi gitu. Jadi sebenarnya orang memandang kamu kayak cemen gitu, biasa, tapi dalaman kamu di sini. Jangan lupa kamu kuat, kamu pemikir, kamu pinter. Kalau mendalami sesuatu, kamu tuh nggak asal-asalan gitu loh yang aku lihat. Aku lihat The Star di sini, aku lihat juga kamu intuitif orangnya. Atau memang kamu kencang di Aquarius di sini. Gitu Lovelies ya. Kamu juga apa ya? Orang tuh nggak nyangka kamu tuh sebenarnya smart. Kamu tuh sebenarnya punya suatu kelebihan yang orang nggak tahu. Mungkin kelebihan kamu di ketekunan, di tahan stres ya, tahan suatu tekanan. Jadi apa yang terjadi? Ternyata kamu misalnya kalau dulu di kelas, ternyata jadi juara kelas. Dulu ada teman aku nggak nyangka ini orang summa cum laude. Sampai kita pikir lah, kayaknya dia biasa deh. Gitu kan, dulu teman kuliah aku, dia tuh kayak pendiam, kayak ngeluh aja gitu ya. Tapi pas ada semesteran, dia summa cum laude. Nah, ini orang-orang yang sepertinya diam-diam tapi apa ya, ibaratnya tuh kamu diam-diam tapi kamu tahu munculnya tuh tinggi gitu loh. Gitu yang aku lihat di sini. Lovelies, kamu juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Dan kamu nggak takut perubahan. Kalau aku lihat ya, nggak takut perubahan. Ada change di sini. Kamu sebenarnya orangnya juga multitask ya. Jadi kalau kerjaan itu bisa apa aja kamu jabanin gitu loh. Kamu pegang tuh bisa apa aja. Nah, oke, kalau dari sisi spiritual, sebenarnya kamu tuh old soul, ya, jiwa tua. Sebenarnya kamu ini orang yang orang bisa memandang kamu biasa, lemah gitu ya, tapi sebenarnya kamu tuh orang yang dewasa, spiritualnya tinggi kalau aku lihat di sini, gitu. Dan aku lihat juga bisa saja The Star ini kamu tuh dilindungi oleh semesta, terutama oleh leluhur kamu. Jadi orang nggak bisa sembarangan sebenarnya ke kamu. Kamu punya energi yang kuat, gitu Lovelies ya. Dan kamu juga nggak takut apa ya, perubahan, nggak takut tekanan. Walaupun mungkin orang melihat kamu kayak lemah aja kalau aku lihat di sini, gitu ya. Oke. Kamu juga romantis, ya kamu senang hal romantis. Kamu senang kayak energinya tuh malam gitu kalau aku lihat ya. Mungkin senang hal-hal yang astronomi, senang melihat bulan, senang jalan-jalan malam gitu, senang ketenangan ya. Aku lihat di sini karena energinya banyak tenang. Walaupun sebenarnya di balik itu kamu nggak takut kok. Ada strife di sini 5 tongkat, ada 2 of Pentacle, ada change. Kamu tekun orangnya seperti digambarkan 8 of Pentacle, ada Ace of Pentacle di mana sebenarnya kamu ada beberapa hal di mana mungkin nggak semua. Kamu tuh punya ide cemerlang gitu, dan orang nggak nyangka kamu punya ide cemerlang, smart gitu ya. Oke, makasih banyak ya Pal 3 sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.